hanya saja setelah November 2020 kegiatan webinar itu, Ya. itu kita nggak ada lagi kegiatan hingga saat ini. Wah, itu alasannya apa itu? Itu dia saya juga agak sedikit. Apa memang ada sedikit problem dengan kepengurusan atau memang toh program ini tidak jalan atau Ya, saya gimana? melihat Bang Jago sepertinya ada persoalan komunikasi yang tidak efektif. Bersama para pengurus ya? Para pengurus tidak dilakukannya konsolidasi yang baik dan Iya. komunikasi yang efektif, sehingga partisipasi pengurus juga itu tidak begitu aktif. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, edisi Senin ya, 15 November 2021. Bang Jago lagi di samping ya. Ini Bapak Muhammad Sudirman Akili ya. Beliau merupakan ya, salah satu anggota DPD Projo Provinsi Gorontalo, memenangi wakil ketua bidang tani dan nelayan. Ya, saat ini lagi di samping Bang Jago. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa dibuka misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh Bang Jago. Bang Jago ya. Ya siap. Ini Bang Jago lagi diskusi santai. Ini Bang ya. Jadi gini Bang Muhammad. Ini Bang Jago pengen tanya. Jadi gimana kabar saat ini Bang? Alhamdulillah saya pribadi sehat Bang Sehat Jago. ya? Jadi dalam aktivitas keseharian, jadi gimana suasana di masa pandemi saat ini? Ya, di pandemi ini kita tetap tentunya mengikuti protokol kesehatan, Siap. menjaga jarak, Ya, cuci tangan dan menggunakan masker. ya betul. Tetap semangat Bang Muhammad Betul ya. Bang Jago. Ya jadi gini, ini kan Bang Jago pengen tanya. Ini terkait kepengurusan organisasi DPD Projo Provinsi Gorontalo. Ini gimana sih? Ini kan Bang Jago juga masuk dalam keanggotaan ya. Kalau menurut Bang Muhammad juga ini ada sedikit problem ya. Katanya bahwa ketua Projo Provinsi Gorontalo itu vakum. Tidak ada aktivitas atau program. Jadi ini menurut pantauan Bang Jago ya, ini berbagai sumber juga yang didapat ya. Jadi kalau menurut Bang Muhammad ini gimana? Ya, Bisa nggak dijelaskan ya. dalam podcast Keliling Bang Jago? Baik Bang Jago, Siap. sebelumnya terima kasih pada malam ini, Ya, Senin 15 November 2021, siap. kebetulan ketemu di Warkop Aceh. Warkop Aceh ini, Iya. untuk kemudian kita berbicara organisasi masyarakat yang Iya. dikenal dengan nama Dewan Pimpinan Daerah Projo Provinsi Gorontalo. Iya. Jadi Bang Jago, betul tadi Bang Jago bilang, bahwa ternyata memang Bang Jago itu juga salah satu pengurus. Pengurus. Ternyata di DPD Projo Provinsi Gorontalo. Iya. Nah, kalau kita melihat Bang Jago, DPD Projo Provinsi Gorontalo ini periode kepengurusannya itu 2020-2025. 25, Itu betul. 5 tahun Bang, Siap. Bang Jago ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sekarang 2021 ya. Iya. Itu udah setahun kita lewat, setahun lebih. Berarti 2022 itu kita akan sudah masuk 2 tahun. Kan? 2 tahun. 2 tahun. Jadi sejak pelantikan tanggal 11 September 2020 Iya. melalui SK DPP Projo nomor 32 Iya. garing 8 garing 2020 DPP Projo itu menetapkan kepengurusan DPD Projo Provinsi Gorontalo Iya. yang mana mengesahkan Saudara Mansur Rahim SH Iya. sebagai ketua Ketua. DPD Projo Provinsi Gorontalo. Iya. Di awal kepengurusan Iya. DPD Projo Gorontalo ini sebenarnya cukup aktif Bang Jago. Iya. Kita setelah pelantikan itu kita buat kegiatan swadaya, menggalang bantuan sosial. Waktu Iya. itu tahun September 2020 Iya. itu kan ada bencana banjir di Bonebulango. Betul. Nah, kita Projo saat itu cepat spontan dan merespon supaya sebagai bentuk bahwa kita benar-benar sebagai ormas yang memang hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. masyarakat, ya? Betul Bang Jago. Nah, setelah itu di bulan November 2020 itu Iya. kita buat Program program lagi. Kebetulan saya sebagai wakil ketua bidang tani dan nelayan Siap. itu berkolaborasi dengan wakil ketua bidang perdesaan dan infrastruktur. Betul. Nah, kita bikin webinar nasional itu di tanggal 21 November 2020 dengan tema pemberdayaan desa melalui produk unggulan berbasis pertanian berkelanjutan di era pandemi COVID-19. Iya.
Dan itu narasumbernya langsung Ketua Umum Projo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo, Iya. yaitu Bapak Budi Ari Setiaji, Wamen ya. Setiadi yang juga adalah Wakil Menteri Desa. Betul. Siap. Nah, ini menarik karena Projo punya jaringan di pemerintahan. Iya. Karena Projo ini kan awalnya adalah sebuah gerakan relawan ya, Iya. untuk bagaimana kemudian mensukseskan Bapak Haji Joko Widodo menjadi presiden 2 periode. 2 periode. Dan itu kita sudah lakukan dan kita sudah bangga akan hal itu. Iya. Hanya saja Bang Jago, Nah, hanya saja setelah November 2020 kegiatan webinar iya. itu kita nggak ada lagi kegiatan hingga saat ini. Wah, itu alasannya apa itu? Itu dia, saya juga agak sedikit Apa memang ada sedikit problem dengan kepengurusan atau memang toh program ini tidak jalan atau ya saya gimana? melihat Bang Jago sepertinya ada persoalan komunikasi yang tidak efektif Bersama para pengurus ya? para pengurus. Tidak dilakukannya konsolidasi yang baik dan Iya. komunikasi yang efektif. Hmm. Sehingga partisipasi pengurus juga itu tidak begitu aktif, Bang Jago. Sehingga makanya hari ini kita di Warkop Aceh berinisiatif dengan beberapa wakil ketua bidang, Iya. termasuk saya, Hmm. itu kita ingin merancang sebuah program yang setidaknya kita bisa lakukan di tahun 2022 nanti. Tapi Bang Jago. gini, Ya, ini kan juga ada problem. Ini pantauan Bang Jago ya. ya, Ini tidak aktifnya lagi kepengurusan Bang Mansur ya. Ini apa memang ada pemilihan ketua lagi? Atau penunjukan langsung dari para pengurus atau gimana? Ini kan pantauan Bang Jago juga ini melihat suasana Warkop ini ada rapat ya. ya. Nggak tahu rapat bersama para anggota. Ini apa memang program akan dilanjutkan tapi menunggu keputusan bahwa pemilihan ketua yang baru atau gimana? Ya, Ini kan melihat juga sudah ada tanda-tanda ya. ya. Dari- Jadi ya Bang Jago. Jadi memang sebelumnya Ketua DPD Projo, Saudara Mansur Rahim ini Iya, memang pernah mengundurkan diri. niat mengundurkan diri Iya. dan sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPD Projo Gorontalo. Iya. Nah, tentunya ketika telah Ini alasannya apa? Beliau mengundurkan karena tidak mampu lagi. kalau masalah alasan itu Memimpin. kan, kalau masalah alasan itu kan nanti mungkin bisa Bang Jago coba tanya ke Oke. ketua DPD Projo Iya, terkait siap. kenapa mengundurkan diri. Hanya saja kita sebagai pengurus tetap menghargai dan menghormati keputusan yang diambil oleh ketua untuk mundur sebagai ketua Ketua, ya. Projo. Nah, surat pengunduran itu sudah disampaikan di rapat pengurus DPD pada Iya. tanggal 5 Oktober 2021 Siap. dan surat itu sudah diserahkan ke saudara sekretaris. Iya. Ya. Saudara sekretaris, saudara Bapak Samsul Bahri ST. Iya. Nah, tinggal bagaimana kemudian Bapak sekretaris ini mengirim surat pengunduran diri secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat Projo di Jakarta Iya. supaya agar segera diproses terkait dengan surat pengunduran diri yang sudah disampaikan pada saat rapat pengurus DPD Projo pada tanggal 5 Oktober 2021. Mungkin itu Bang Jago. Tapi sudah maksudnya sudah diantar langsung ke pusat atau memang untuk pengunduran diri ketua ini gimana? Saat ini posisi surat pengunduran diri ketua Projo DPD Provinsi Gorontalo itu ada di tangan saudara Bapak Sekretaris Sekretaris. DPD Projo Provinsi Gorontalo. Tapi sudah resmi memundurkan diri atau gimana? Secara pribadi telah menyatakan mundur sebagai ketua. Ketua, ya. Jadi dalam mekanisme organisasi tentunya keputusan itu harus kita hargai dan hormati. Iya. Terlepas dari apapun itu alasannya, ya kami sebagai pengurus menerima. Menerima ya. Iya, tinggal Tapi, bagaimana kemudian iya. kita meminta Dewan Pimpinan Pusat untuk kemudian merespon dan menindaklanjuti surat Oke. pengajuan pengunduran diri ketua Iya, ini. siap. Jadi dengan adanya pertemuan ini, Iya. kita meminta persetujuan ya Betul, Bang Jago. untuk ketum yang baru Ya, Projo ya, betul Bang Provinsi Jago. Gorontalo. Siap. Jadi ini bro, diskusi santai bersama Bang Muhammad juga selaku waktu bidang ya. Ya, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan ya. Iya, DPD Projo Provinsi Gorontalo. Siap, Bang Jadi gini, Ya. Abang juga kan selaku pengurus ya Projo. Jadi untuk ke depan ada nggak harapan kepada seluruh masyarakat Gorontalo mau disampaikan ya bahwa dengan adanya Projo ini bisa membantu masyarakat
yang ada di Provinsi Gorontalo. Coba dijelaskan. Ya, baik Bang Jago. Jadi kami sebagai organisasi masyarakat, Ya, Dewan Pimpinan Daerah Projo Provinsi Gorontalo, siap. tentunya akan membantu pemerintah. Siap. Yang mana hari ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ya, Yang ini saya kira sudah terlalu panjang. ya. Sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang sudah November 2021. Masyarakat bosan ya. Saya yakin dan percaya masyarakat kita itu sudah jenuh dengan Adanya pandemi. persoalan pandemi ini. Tinggal bagaimana kemudian DPD Projo Provinsi Gorontalo itu mendukung pemerintah dan sama-sama masyarakat. Mari kita sama-sama di tengah pandemi ini tetap menjaga jarak, menggunakan masker ketika di ruang publik, Iya. mencuci tangan, dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun itu Bang Jago. Siap. Jadi bro, jadi gini, makasih Bang Muhammad ya. Ya. Jadi setelah kita diskusi santai, ini Bang Jago mau pantau suasana rapat DPD kepengurusan DPD Projo Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Warkop Aceh ya, terletak di bilangan Kota Gorontalo bro. Baik. Jadi tunggu hasil cuplikannya. Assalamualaikum Bunda. Asik. Ini ada pertemuan apa ini Bun? Ini hanya pokok kita antara pengurus Projo Iya. Gorontalo. Iya. Ya sambil merevisi seperti apa Projo ke depan. Oh gitu ya Bun. Programnya. Hmm. Dia bisa jalan, kita harus lebih efisien lagi ngurus Projo provinsi. Jadi ini katanya ada untuk pergantian kepengurusan ketua atau gimana ini dalam rapat Oh ini? tidak, kalau untuk ketua itu belum kita bicarakan karena kita masih fokus dulu bagaimana Projo ini bisa berjalan dan bisa eksis. Oh, seperti gitu ya. yang kita harapkan dari pengurus-pengurus Projo. Oh, jadi kalau Bunda Melia juga ini selaku kepengurus Saya mewakili bidang antar lembaga. Oh, antar lembaga ya. Jadi saya ingin karena bidang saya antar lembaga itu kan menyangkut dari DPC. Iya, Nah, iya. selama ini kan DPC diam membisu. Iya. Jadi tidak pernah ada gerakan karena tidak ada yang menggerakkan dari DPD. Wah, jadi gimana itu Bun? Kalau jadi harus diganti juga ini. Tidak juga diganti. Jadi kita ini masih kumpul-kumpul dulu. Jadi membicarakan ya, minta persetujuan para anggota semua ya. Harus ada persetujuan dari semua pengurus. Iya, siap. Yang berjumlah 23 orang. Ya, siap. Kebetulan ketua OKK kita kan udah meninggal. Iya, Pak Tun Bang Pakaya, almarhum, ya. beliau, Siap. almarhum. Jadi kita juga dalam rangka membicarakan hal itu karena biar keutuhan dari pengurus Projo provinsi akan lebih eksis lagi seperti yang kemarin. Oke. Ini juga Pak, minta tanggapan terkait Projo. Ya, gimana ini sampai dengan saat ini kepengurus? Kondisi Projo saat ini sangat stabil sih, ya. Iya. Cuma memang ada sedikit yang harus kita perbaiki terus menerus. Kita harus merestorasi kembali apa yang perlu diperbaiki. Ya. Karena next 2022 nanti itu jauh lebih lebih menantang lagi. Siap. Kita akan membuat satu program yang cenderung meningkatkan daya saing masyarakat. Karena saya kebetulan di investasi. Ya, Oh iya. Kalau nama lengkapnya Pak, kalau bisa. Nama saya Umar ya, selaku wakil ketua bidang investasi. Oh, bidang investasi ya. Siap. Jadi sasaran kita direct dengan kebijakan Jokowi kan. Iya. Yaitu pengembangan UMKM. Siap. Ya. Itu next ke depan 2022 kita akan jemput dengan baik. Oke. Kasih nih Pak. Pak minta tanggapan. Jadi Pak minta tanggapan Pak untuk bisa nama dan jabatan juga dalam. Sebagai wakil ketua bidang perdesaan dan infrastruktur. Iya. Saya
saya rasa sudah jelas yang ditingkatkan oleh dua teman tadi. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Ya, Dari pertemuan ini apa hasilnya? kita akan sudah membahas dan membahas tentang konsultasi persiapan bagaimana proyek ke depannya. Siap. Makasih nih Pak. Ada juga Pak tanggapan Pak, bisa minta tanggapan nama juga di jabatan. Saya memang tertarik dengan proyek ini karena memang ada kaitan kami pembentukan provinsi. Iya, siap. Karena dalam pembentukan itu kan tujuan utama berdirinya provinsi, Iya. kita mengisi dan mengawal. Nah kebetulan ada wadah projo yang mengajak kami, ya kami ikut. Siap. Kebetulan bidang itu di transparansi, anggaran dan reformasi birokrasi. Itulah kami kita kontrol untuk komunikasi karena projo ini udah hampir 1 tahun. Iya. Vakum ya. Jadi ya harus dirubah lagi ya kepengurusan. Saya eksis ke depan. Oke. Pak, dengan nama saya Pak, nama jabatan Saya dalam bersama Nini bersama Iya. jabatan transparansi wakil ketua bidang transparansi anggaran dan reformasi birokrasi. ya DPD Projo Provinsi Gorontalo. Oke, siap. Ini juga Pak, minta tanggapannya terkait pertemuan ini. Terima kasih banyak. Siap. Kami dari pengurus Projo Provinsi Gorontalo, saya Pak Budi Puyo Iya. di bidang pendidikan seni dan budaya. Siap. Alhamdulillah Projo Provinsi Gorontalo itu akan memberikan warna Iya. dalam bidang pendidikan seni dan budaya. Siap. Kami tahu persis bahwa di musim pandemi ini pendidikan dan seni budaya itu menjadi ikon dari Bapak Presiden. Iya. Bagaimana pembelajaran itu Iya. kita berikan sosialisasi, kita berikan edukasi, Iya. sehingga antara pemerintah masyarakat itu proyek bisa bersinergi. Tidak ada gitu untuk bagaimana proses di masyarakat karena dampaknya atau fungsinya dari proyek itu berdampak kepada masyarakat. Oh, siap. Makasih senior. Ini Bang Jago juga menyapa Bang Nasir Tonggodo ya. Jadi tanggapan soal Projo gimana? Saya kira begini Bang Jago, pada dasarnya kami ini adalah pengurus yang memiliki rasa tanggung jawab bersama. Iya. Kemudian di dalam organisasi itu kadang-kadang ada gelombang, ada riak-riak, itu hal yang normal dan biasa. Terhadap Projo yang sekarang ini, saya menganggap pertemuan teman-teman ini ada hal yang baik di dalam rangka menuju Projo yang lebih baik. Iya, siap. Lebih tangguh, lebih profesional, lebih dikenal dan lebih merakyat. Siap. Sehingga jadi ada untuk pergantian ya? Ya, memang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya ini seorang organisatoris. Iya, siap. Selalu berangkat dari pemikiran anggaran dasar rumah sebagai real. Ya. Nah, kalau misalnya ini teman-teman hendaki kembali kepada real, saya setuju. Oh, siap, Setuju. Biasanya begitu. Satu organisasi ketika ketuanya mengundurkan diri, meninggal dunia atau terlilit dengan masalah hukum, maka secara otomatis harus kita cari pengganti yang baru. Oke, siap. Jadi ada dua mekanisme atau pilihan yang ditempuh oleh teman-teman ini. Oke, siap. Pertama, kita mengganti langsung melalui satu proses yang namanya Musda Loop atau Rakernas Loop. Juga ada pilihan lain, mekanisme lain, DPP bisa menunjuk salah satu di antara wakil ketua yang ada. Oke, Ya, siap. jadi prinsipnya dalam pertemuan itu hanya ingin mengganti nakoda organisasi ini. Oke. Nah, supaya dia berjalan sesuai dengan mekanisme harapan, maka perlu ada nakoda yang betul-betul agresif, tangguh dan memang konsisten terhadap organisasi yang dia pimpin itu. Oke. Kalau Bang Nasir juga selaku apa di kepengurusan? Saya salah satu wakil ketua 3 di organisasi ini, membidangi kebijakan dari organisasi. Jadi kalau saya memandang apa yang kita rencanakan ini sesuatu hal yang sangat bagus. Karena kita butuh pemimpin untuk mengendalikan projo ini ke depan. Melanjutkan ya? Melanjutkan. Oke. Kedua juga saya sampaikan teman-teman ini di dalam penggantian ini jangan ada yang merasa mencederai dan dicederai. Oke. Supaya ini kita menjaga integritas dan dedikasi loyalitas kita terhadap projo ini. Itu aja kita harapkan gitu. Oke, makasih nih. Oke. Oke. Jadi bro, setelah Bang Jago ya diskusi ya dan tanya langsung para pengurus yang lagi rapat,
Ya, itulah menjadi hasil ya keputusan dan juga hasil wawancara Bang Jago bersama para pengurus. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Bang Muhammad juga terkait ya organisasi Projo yang ada di Provinsi Gorontalo, maka Bang Jago pengen akhiri. Jadi makasih nih Bang Muhammad sudah sama-sama Bang Jago, terima kasih karena Bang Jago juga adalah salah satu pengurus di DPD Projo Provinsi Gorontalo bidang informasi dan media sosial yang sangat kita butuhkan sebagai partner kita. Siap bro. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Bang Jago. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.